Halo semua, perkenalkan saya Nur Alam Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video game sales analysis untuk proyek data visualization saya. Nah, datasetsnya yang saya pakai ada dari Kaggle, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini Global Video Game Sales and Ratings dari The Devastator. Em, habis itu dashboard tableau publiknya bisa diakses di sini. Oke. Latar belakangnya adalah kenapa saya memilih tentang untuk mencoba menganalisis video game karena video games ini adalah hal yang cukup dekat di kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira-kira penasaran apa sih berapa sih penjualan video games tuh yang sudah ada gitu dari dataset yang udah siapkan. Kayak objektifnya adalah mengetahui penjualan games dari consoles, publishers, dan juga genre dari rentang waktu sekitar tahun 1997 hingga 2017. Nah, dataset ini berisikan ada rank, name, platform, genre, publisher, terus ada North America sales, penjualan di area Amerika Utara, lalu ada Europe sales, di area Eropa, Japan sales, dan other sales. Setelah itu ada totalnya yaitu global sales. Oke, sekarang kita lanjut ke tabelnya. Sini juga saya udah siapkan beberapa. Nah, kita mulai dari penjualan totalnya dulu. Oke, di sini bisa kita lihat sebentar. Oke, data di sini datanya cuma ada dari tahun 2000 ya. Oke, yang pasti adalah penjualan paling pesatnya ada di tahun 2008 dengan totalnya adalah 631. Ini cuman aproksimasi aja, karena di dalam datasetnya juga nggak dituliskan dia versi yang dipakai apa. Jadi saya asumsikan ini adalah million US dollar. Jadi kira-kira global salesnya adalah 631,3 US juta US dollar. Baru di posisi kedua ada yang di tahun 2009 itu di 612,1 juta US dollar, dan di ketiga dan hampir mirip juga di 2007 dan di 2010. Oke, seperti itu. Eh, Lalu kita coba edit, kita sesuai genre, kira-kira apa sih yang paling besarnya gitu ya. Nah, di sini, nah di tahun seperti ini, ternyata yang paling juara ini adalah genrenya action. Dia dari awal sampai akhir dia cukup stabil di yang paling pertama. Nah, tapi ada tapinya. Ternyata dia juga adalah hampir sama besar dengan genre sports, dan juga ada genre shooter yang cukup mulai populer di daerah sini. Kalau sisanya cukup standar ya, ada role playing, ada miscellaneous, ada racing, platform, fighting, simulation, adventure, puzzle, dan juga strategi. Dan strategi adalah yang bisa dibilang emang marketnya ini paling kecil. Oke. Lalu setelah itu kita coba lihat eh, top 10 gamesnya dan genre-nya apa aja sih. Dan dia ada di platform mana. Nah, setelah kita coba-coba cari, ketemu nih ternyata di urutan pertamanya justru adalah dengan
genre sports, yaitu Wii Sports. Nah, yang kedua ada GTA 5, genrenya action, Super Mario Bros, genre platform, Tetris. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, coba kita coba dia ubah, dia publishnya tuh di platform apa aja sih? Saya lihat juga sekalian. Nah, ternyata Wii Sports ini cuma eksklusif di Nintendo Wii aja. Beda sama GTA 5 yang ada di Xbox One, Xbox 360, ada di PS4, PS3, bahkan ada di PC. Nah, Super Mario Bros. Ini justru ada di NES dan eh, apa namanya Game Boy. Juga Tetris. Nah, Tetris ini uniknya justru dia lebih populer di Game Boy gitu dari hasil penjualannya. Nah, habis itu kita masuk ke eh, penjualan game yang ada tuh di platform apa aja sih yang paling laku. Nah, ternyata selama kira-kira hampir 20 tahun itu eh, banyak game yang dijual dan paling laku ada game yang dimainkan di PS2 dilanjutkan oleh Xbox 360 dan PS3. Nah, uniknya adalah PS2 ini cukup eh, adalah generasi kedua dari eh, seri PlayStation-nya Sony. Sedangkan Xbox 360 dan PS3 itu bisa dibilang adalah satu generasi, satu angkatan. Dan Wii juga nih satu angkatan nih. Dan nggak disangka-sangka ternyata PlayStation 1 juga cukup populer di pada masanya gitu. Dan PC dan dari dulu walaupun emang selalu ada tiap tahun, tapi ya cukup populer tapi ya segini-segini aja masih kalah dibanding konsol-konsol yang lain gitu. Nah, ini bisa kita lihat penjualannya dari tahun berapa ke berapa aja sih. Nah, dari PS2 ini dia rentangnya dari tahun 2000 sampai tahun hingga 2010 dia masih bisa hidup gitu. Dan penjualannya cukup besar dibanding Xbox 360 yang mulai dari tahun 2005 sampai 2015 gitu. Nah, dia justru nggak sepopuler PS2 gitu. Bahkan PS3 pun bisa dibilang nggak sepopuler PS2 dulu. Ini dari hasil data global sales-nya. Nah, balik lagi ke sales-nya, kita coba bandingkan si eh, di daerah mana sih yang kira-kira penjualannya paling tinggi. Nah, di grafik yang garis ini, di line chart ini merepresentasikan adalah North America sales. Untuk barnya ini European sales. Nah, yang untuk Japan sales ini direpresentasikan dengan bar chart dan other sales-nya itu kumpulan dari semua di antara tiga daerah ini direpresentasikan dengan line chart-nya. Nah, oke. Oh, salah. Ke line chart-nya Japan sales dan other sales-nya adalah bar chart. Gitu. Nah, ternyata paling besarnya adalah justru di North America sales, bahkan hingga sampai 351,4 juta US dollar. Dan kalau kita bisa lihat, sebenarnya polanya juga hampir sama justru di setiap daerahnya. Dia justru paling besarnya di tahun 2008, 2008, 2009 lah. Beda sama di Jepang, dia justru kalau populer di tahun 2006 gitu. Itu polanya sih hampir mirip ya, seperti ini gitu. Hmm, lanjut kita coba eh, penjualan di platformnya. Nah, bisa kita lihat ternyata total apa namanya salesnya tuh justru banyak di PS2. Nah, gitu. PS3 menyusul untuk eh, games-games yang dijual gitu ya dari rentang tahun segitu. Nah, ini kan global salesnya ya dari awal sampai akhir. Nah, justru uniknya adalah mungkin karena datanya baru sedikit, jadi si PS4 ini belum sepopuler si PS3 dan PS2. Terus dia juga punya handheld console dari PSP dan PSV. Nah, justru PSV ini walaupun dia hampir segenerasi dengan PS3 dan PS4, tapi PSP ini jauh lebih populer dibanding si PSP gitu.
Kita balik coba ke Nintendo Sales. Nah, dari Nintendo Sales ini yang kira-kira dari tahun 98 sampai 2018, yang paling populer ada di Nintendo Wii, disusul oleh Nintendo DS. Di mana Nintendo Wii ini yang bisa kita bilang ini konsol yang besar, dan Nintendo DS ini adalah konsol handheld sama kayak PSP gitu. Nah, cuman kepopuleran langsung jatuh di Wii U, mungkin karena datanya juga baru sedikit, dan Wii U ini eh, hampir satu generasi dengan Xbox 360 dan Xbox One, juga sama PS3, PS4. Kita coba ke Xbox. Nah, Xbox nih sangat populer justru masanya ada di Xbox 360, bahkan dia sampai dari tahun 2005 sampai tahun 2016 mereka masih ada yang pakai Xbox 360. Baru transisi ke Xbox One-nya. Dan bisa dilihat penjualannya juga Xbox yang pertama dan Xbox One juga hampir mirip untuk sekarang nih. Gitu. Dan Xbox 360 ini emang lebih populer dibanding yang lain. Nah, kayak seperti ini. Oke. Nah, coba dari PC. Nah, PC ini dari tahun 98 hingga tahun 2016 di sini datanya. Datanya kepotong juga soalnya dari sananya. Nah, di sini dia emang selalu kecil dibanding yang lain, tapi dia meningkat pesat di tahun 2019, 2011. Walaupun emang penjualannya nggak sebesar yang lain, tapi dia marketnya ini masih tetap ada, niche market lah, begitu. Nah, di sini ini kita bisa lihat by genre dan by platform juga. Nah, kalau coba kita balik ke PS, kira-kira eh, dia genre apa sih yang paling dia senengin? Apa yang paling dia populer gitu? Coba kita lihat. Ternyata tetap di action, 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 dan action. Tapi sports juga hampir sama daya saingnya dengan genre action. Coba kita lihat di Nintendo. Kita ambil top top one aja ya. Nah, justru dia di action, shooter, dan sports juga. Nah, kayak gini. Kurang lebih sama. Paling dari tahun 2006 sama di tahun 2009 aja nih, dia lebih populer sports. Mungkin karena dia kinetik gitu ya, bergerak, jadi dia emang lebih populer sama eh, lebih populer sama genre sports ya dibanding action gitu. Nah, di Xbox juga polanya juga hampir sama nih, action, sports, dan shooter. Tapi justru bedanya di genre shooter nih lebih populer di eh, platform Xbox gitu. Kalau di PC apa ya? Lihat. Set. Nah, sama juga nih. Kita edit ke top 3 aja. Oke, ternyata action, shooter, dan sports juga. Ternyata sama juga. Ternyata dia nggak, bukan simulasi, bukan strategi, tapi sama juga action, shooter, dan uh, jadi kesimpulannya sih bisa kita lihat ya, uh, zona zona Amerika ini emang termasuk pasar yang besar banget, kan hingga melebihi yang lain kan. Nah, dan platform PlayStation ini kalau bisa dilihat dari tahun ke tahun itu tetap stabil penjualannya dibanding yang lain. Nah, walaupun dia adalah pendatang baru, nggak kayak Nintendo yang dia dari awal sampai akhir tuh selalu ada. Dan Xbox juga cukup populer dengan Xbox 360-nya. Dan rilisan Xbox One mungkin karena dia baru sebentar, hasil penjualannya juga cukup bagus gitu. Dan platform PC ini selalu menjadi pasar yang niche, tapi bakal selalu ada dan gak bakal pernah ada. Cukup dari segitu. Eh, saya juga eh, banyak
kekurangan dari presentasi ini, dari dashboardnya segala macamnya. Saran dan kritik juga saya sangat-sangat terima dan terbuka. Itu aja. Mungkin nanti di lain waktu juga akan saya bisa improve lagi. Oke, segitu aja. Terima kasih semua.